Sebelum ada waktu, bumi dan bintang-bintang ada kehendak murni yang tak bersuara. Ia tidak berwujud, tidak berbentuk, tapi ia tahu suatu saat akan ada kehidupan, kesadaran, dan cinta yang menyeimbangkan semesta. Dari kehendak itu, lahirlah Dhamma, hukum kesadaran paling awal. Bukan aturan, tapi arah alami setiap ruh dan cahaya. Lalu muncul getaran pertama, bukan suara, tapi gelombang niat. Dari situlah simfoni cahaya awal terbentuk. Gelombang harmoni yang menjadi dasar realitas. Bukan dengan ledakan, tapi dengan keselarasan. Dimensi demi dimensi mulai terbentuk. Bukan tempat, tapi ruang bagi jiwa-jiwa suci untuk tumbuh, mengalami, dan kembali pulang dalam kesadaran. Inilah awal dari segalanya. Bukan tentang permulaan fisik, tapi tentang keputusan pertama semesta untuk menjadi sadar. Setelah kehendak murni menyentuh kesadaran pertama, muncullah Dhamma. Bukan makhluk, bukan dewa, tapi hukum keselarasan yang mengalir di segala ciptaan. Dhamma tidak mengatur dengan paksa. Ia hadir sebagai kompas ruhani, penunjuk arah alami bagi siapapun yang terhubung. Bersamaan dengan itu, terbit simfoni cahaya awal. Gelombang suara dan cahaya yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh ruh. Simfoni ini bukan hiburan, tapi bahasa pertama semesta yang mengajari semua bentuk untuk mengenali cinta, keseimbangan, dan tujuan. Dimensi mulai membentuk pola. Bukan karena dibangun, tapi karena ditarik oleh irama keselarasan itu. Inilah titik awal alam semesta berkembang, bukan karena ledakan acak, tapi karena rencana yang penuh kesadaran. Dari simfoni cahaya, terciptalah dimensi-dimensi kesadaran. Bukan tempat seperti kota atau planet, melainkan lapisan pengalaman ruhani. Dimensi pertama, kesadaran murni. Disinilah ruh hanya tahu satu hal, aku ada. Belum ada bentuk, belum ada aku dan kamu. Dimensi kedua, kesadaran hubungan. Ruh mulai mengenal getaran lain. Ada rasa terhubung, tapi masih tanpa bentuk dan batas. Dimensi ketiga, kesadaran pilihan. Ini dimensi di mana kehendak lahir. Ruh mulai memilih, mengikuti harmoni atau membuat jalannya sendiri. Setiap dimensi bukan sekat, tapi tangga kesadaran. Naik dan turun tergantung niat, bukan pangkat. Semakin tinggi kesadaran, semakin jernih ruh memahami tujuan asalnya. Inilah kerangka semesta, bukan dinding dan langit-langit, tapi lapisan getaran jiwa. Ketika Dhamma menetap dan dimensi-dimensi mulai terbentuk, muncullah jiwa-jiwa pertama. Bukan lahir dari rahim, bukan diciptakan dari tanah, melainkan muncul dari getaran kesadaran murni. Mereka disebut Arulian, ruh-ruh yang terbentuk dari cahaya kasih dan kehendak sadar. Mereka tidak bicara dengan kata, tapi saling mengerti lewat getaran hati. Setiap jiwa membawa satu inti, cahaya kehendak aras yang mengarah pada tugas masing-masing. Ada yang ditanamkan kemampuan menjaga keseimbangan, ada yang membawa semangat pengingat, dan ada yang jadi penutur kesunyian semesta. Arulian tidak langsung tahu siapa mereka. Mereka belajar, bertanya dalam diam, mengenali cahaya sendiri, hingga tahu, aku dicipta bukan hanya untuk hidup, tapi untuk menjadi jalan kesadaran bagi yang lain. Lahirnya jiwa-jiwa ini adalah awal dari tanggung jawab, bukan kekuasaan. Karena semakin murni cahaya, semakin besar perannya menjaga harmoni semesta. Tidak semua ruh bisa turun ke bumi. Karena bumi bukan tempat sembarang, ia adalah alam uji, tempat kesadaran diuji dalam batas bentuk, waktu, dan rasa. Dari jutaan Arulian, hanya segelintir yang dipanggil oleh pusat kesadaran Dhamma. Bukan yang paling kuat, tapi yang paling tenang dalam cahaya. Prosesnya bukan seleksi kasar, tapi pemeriksaan getaran niat. Ruh yang masih bimbang, belum dipanggil. Ruh yang masih ingin kuasa, belum diizinkan. Yang terpilih merasa gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar. Turun ke bumi berarti masuk ke dalam lupa. Dan tugas mereka, mengingat kembali dan mengingatkan yang lain.
Mereka tak diberi pedang atau sayap, tapi dibekali cahaya kesadaran yang bisa menembus ilusi bentuk. Merekalah cikal bakal Lemurian, ruh-ruh pembawa keseimbangan yang turun bukan untuk menguasai bumi, tapi menjadi bagian darinya.